Bayangkan sebuah objek terapung yang begitu besar sehingga, jika berdiri tegak, tingginya akan melampaui gedung pencakar langit manapun di planet ini. Sebuah struktur baja yang mampu mengangkut lebih banyak kargo dalam satu pelayaran daripada yang dapat diangkut oleh 100 kapal konvensional dalam setahun. Tiongkok, pabrik dunia, tidak hanya memproduksi benda-benda yang memenuhi rumah kita, tetapi juga raksasa-raksasa yang mengangkutnya melintasi lautan. Dalam video ini, saya akan menunjukkan kepada Anda megaship paling mengesankan yang muncul dari galangan kapal Tiongkok. Kolosus lautan yang mendefinisikan ulang apa yang kita anggap mungkin dalam rekayasa angkatan laut. Bersiaplah untuk bertemu dengan penguasa sejati lautan. Mari kita mulai. Raja Lautan, kapal kontainer terbesar di dunia. Dalam dunia transportasi maritim, ukuran adalah segalanya. Semakin besar kapal, semakin banyak kargo yang dapat diangkutnya, semakin rendah biaya per unit, dan semakin efisien operasinya. Dan dalam perlombaan skala ini, Tiongkok telah memutuskan untuk tidak hanya berpartisipasi, tetapi juga memimpin. Di galangan kapal di Pulau Changxing di Shanghai, MSCE Irina lahir, kapal kontainer terbesar yang pernah dibangun hingga saat ini. Dimensinya begitu luar biasa sehingga sulit untuk dipahami. Panjangnya 400 meter, setara dengan 4 lapangan sepak bola yang dijajarkan ujung ke ujung. Lebarnya 61 meter, cukup untuk menampung beberapa lapangan basket di deknya. Dan kedalaman lambungnya lebih dari 17 meter, yang berarti bagian yang terendam setara dengan bangunan 5 lantai di bawah air. Namun angka yang benar-benar penting, yang menarik perhatian di dunia perdagangan global adalah kapasitas kargonya, 24.116 kontainer TEU. Untuk memahami artinya, bayangkan deretan kontainer standar, masing-masing sepanjang 6 meter. Jika disambung ujung ke ujung, garis tersebut akan membentang lebih dari 144 km, jarak antara Madrid dan Toledo. Dalam satu pelayaran, kapal ini dapat mengangkut televisi yang cukup untuk memasok seluruh negara, atau komponen elektronik untuk memproduksi jutaan telepon seluler. MSC Irina dibangun di galangan kapal Jiangsu, salah satu provinsi yang memusatkan industri pembuatan kapal Tiongkok, dan diluncurkan pada tahun 2023. Penggeraknya disediakan oleh mesin diesel raksasa yang mampu menghasilkan lebih dari 80.000 tenaga kuda, cukup untuk memasok listrik bagi sebuah kota kecil. Namun, meskipun ukurannya besar, kapal ini dapat dioperasikan hanya oleh 25 awak berkat otomatisasi sistemnya. Kapal ini bukan hanya keajaiban teknik, tetapi juga bukti bahwa Tiongkok mendominasi pembuatan kapal seperti tidak ada negara lain. Raksasa perang, kapal induk Tiongkok. Jika kapal kontainer menunjukkan kekuatan ekonomi Tiongkok, kapal induknya menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda, ambisi geopolitiknya. Selama beberapa dekade, Tiongkok kekurangan kapasitas untuk memproyeksikan kekuatan di luar wilayahnya. Hal itu telah berubah secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir dengan pembangunan armada kapal induk yang menyaingi kekuatan angkatan laut tradisional. Semuanya dimulai dengan Liaoning, sebuah kapal dengan sejarah yang unik. Awalnya dibangun di Ukraina sebagai Varyak, kapal ini dibiarkan belum selesai setelah bubarnya Uni Soviet. Tiongkok membelinya pada tahun 1998, menariknya ke galangan kapalnya, dan menghabiskan bertahun-tahun untuk membangun kembali dan menyesuaikannya dengan kebutuhannya. Ketika mulai beroperasi pada tahun 2012, Tiongkok menjadi negara ke-10 di dunia yang memiliki kapal induk. Namun Liaoning hanyalah permulaan. Shandong yang diluncurkan pada tahun 2017 adalah kapal induk pertama yang dirancang dan dibangun sepenuhnya di Tiongkok. Dengan dimensi yang mirip dengan pendahulunya, kapal ini menggabungkan peningkatan desain yang signifikan dan kapasitas untuk menampung hingga 36 pesawat tempur. Namun, kapal yang benar-benar menarik perhatian para ahli strategi militer adalah Fujian yang diluncurkan pada tahun 2022. Fujian mewakili lompatan teknologi yang besar. Tidak seperti pendahulunya yang menggunakan landasan untuk meluncurkan pesawat, Fujian dilengkapi dengan ketapel elektromagnetik, teknologi yang sama yang digunakan oleh kapal induk AS tercanggih. Hal ini memungkinkan kapal tersebut untuk meluncurkan pesawat yang lebih berat dengan muatan bahan bakar yang lebih besar, secara drastis meningkatkan kemampuan tempurnya.
Dengan panjang lebih dari 300 meter dan bobot 80.000 ton, Fujian menempatkan Tiongkok di antara kekuatan angkatan laut super dengan kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan ribuan kilometer dari pantainya. Naga S, kapal pemecah es Tiongkok. Sementara kapal induk mengarah ke selatan menuju konflik di Laut Cina Selatan, jenis kapal lain mengarah ke utara menuju es abadi Arktik dan Antartika. Tiongkok memiliki ambisi kutub, dan untuk itu, mereka membutuhkan kapal yang mampu berlayar di tempat es berkuasa. Suelong, yang namanya berarti naga salju, selama bertahun-tahun merupakan satu-satunya kapal pemecah es Tiongkok. Dibangun di Ukraina pada tahun 1990-an, kapal ini telah membuktikan nilainya dalam berbagai ekspedisi ke Antartika. Tetapi Tiongkok menginginkan sesuatu milik sendiri, sesuatu yang akan menunjukkan kemampuannya untuk beroperasi di lingkungan paling ekstrem di planet ini. Dengan demikian, Suelong 2 lahir. Diluncurkan pada tahun 2019, Suelong 2 adalah kapal pemecah es pertama yang dibangun sepenuhnya di Tiongkok dan salah satu yang paling canggih di dunia. Fitur yang paling khas adalah kemampuannya untuk menembus es baik ke depan maupun ke belakang, berkat lambung ganda yang diperkuat dan 2 baling-baling yang dapat dikendalikan. Kapal ini dapat membelah es setebal lebih dari 1,5 meter dengan kecepatan konstan, membuka jalur di mana sebelumnya hanya ada hamparan putih yang belum dijelajahi. Di dalam Suelong 2 terdapat laboratorium ilmiah, helikopter, dan semua peralatan yang diperlukan untuk melakukan penelitian di kutub. Misinya tidak hanya bersifat ilmiah, tetapi juga strategis. Cina berupaya membangun pijakan di Arktik, di mana es yang mencair membuka jalur perdagangan baru yang dapat secara drastis mempersingkat waktu perjalanan antara Asia dan Eropa. Naga es adalah ujung tombak ambisi kutub ini. Raksasa bawah laut, alat bor dan platform. Tidak semua raksasa yang dibangun Cina dirancang untuk berlayar. Beberapa dibangun untuk tetap diam, berlabuh di dasar laut, mengekstrak sumber daya yang menggerakkan mesin industri negara itu. Kita berbicara tentang platform pengeboran, dan di antara mereka, sebuah raksasa bernama Blue Whale 1 menonjol. Blue Whale 1 adalah platform semi-submersible generasi ke-6 yang terbesar dari jenisnya yang dibangun di Cina. Dimensinya sulit dibayangkan, panjang 117 meter dan lebar 92 meter dengan tinggi total melebihi 130 meter. Tetapi yang benar-benar mengesankan bukanlah ukurannya, tetapi apa yang dapat dilakukannya. Mengebor ke dasar laut pada kedalaman hingga 10.000 meter. Untuk memberikan perspektif, Palung Mariana, titik terdalam di lautan, memiliki kedalaman 11.000 meter. Blue Whale 1 dapat mengebor hampir sampai batas tersebut. Dibangun di galangan kapal Yantai di Provinsi Shandong, anjungan ini dirancang untuk beroperasi dalam kondisi paling ekstrem, mampu menahan topan, gelombang raksasa, dan arus yang deras. Tiongkok menggunakannya untuk mengeksplorasi dan mengembangkan ladang minyak dan gas di perairan dalam, mengurangi ketergantungan energinya pada sumber asing. Ini adalah raksasa yang tidak berlayar tetapi mendominasi kedalaman laut. Kapal pengangkut gas yang mendinginkan laut. Kapal LNG. Gas alam cair, yang dikenal sebagai LNG, adalah salah satu sumber energi yang paling dibutuhkan di planet ini. Namun, mengangkutnya bukanlah tugas yang mudah. Gas tersebut harus didinginkan hingga minus 162 derajat Celcius untuk mengubahnya menjadi cairan dan dipertahankan pada suhu tersebut sepanjang perjalanan. Hal ini membutuhkan kapal khusus yang merupakan lemari pendingin terapung berskala kolosal. Selama bertahun-tahun, Tiongkok mengimpor kapal-kapal ini dari galangan kapal Korea dan Jepang, pemimpin historis dalam teknologi ini. Namun, hal itu telah berubah. Saat ini, galangan kapal Tiongkok membangun beberapa kapal pengangkut LNG tercanggih di dunia, seperti yang ada dalam seri Dapeng. Dapeng Sun yang diluncurkan pada tahun 2008 adalah kapal pengangkut LNG besar pertama yang dibangun di Tiongkok, tetapi model-model yang lebih baru telah jauh melampaui pendahulunya. Dengan kapasitas hingga 174.000 meter kubik gas alam cair, kapal-kapal ini dapat mengangkut energi yang cukup untuk memberi daya listrik bagi kota berpenduduk 1 juta orang selama setahun. Rahasianya terletak pada tangki membrannya, sistem isolasi berlapis-lapis yang menjaga gas pada suhu kriogenik, sementara bagian luar kapal tetap pada suhu lingkungan.
Ini adalah keajaiban teknik termal, dan Tiongkok telah menguasai pembuatannya. Saat ini, kapal-kapal ini berlayar dari Australia, Qatar, dan Amerika Serikat ke pelabuhan-pelabuhan Tiongkok, memastikan pasokan energi negara tersebut. Dan galangan kapal Tiongkok tidak hanya membangun untuk armada mereka sendiri. Mereka juga mengekspor kapal-kapal raksasa ini ke pemilik kapal di seluruh dunia. Kapal buatan sendiri. Kapal derek terbesar di dunia. Untuk membangun kapal raksasa, Anda membutuhkan derek raksasa. Dan untuk mengangkut derek-derek tersebut ke pelabuhan-pelabuhan di seluruh dunia, Anda membutuhkan kapal yang lebih khusus lagi. Tiongkok telah membangun kapal derek terbesar di dunia, sebuah kelas kapal yang dikenal sebagai semi-submersible pengangkat berat yang mampu mengangkat dan mengangkut beban yang bahkan tidak dapat diimpikan oleh kapal lain. Zhenhua 24 adalah salah satu yang paling mengesankan dalam armada ini. Dengan kapasitas angkat lebih dari 10.000 ton, kapal ini dapat memuat seluruh derek pelabuhan dan mengangkutnya melintasi samudera ke tujuan mereka. Menyaksikan cara kerjanya hampir surrealis. Kapal sebagian tenggelam, derek-derek mengapung di atasnya. Kemudian kapal memompa air keluar dan muncul dengan muatan yang diamankan di deknya. Kapal-kapal ini telah berperan penting dalam melengkapi pelabuhan-pelabuhan di seluruh dunia dengan derek-derek buatan Tiongkok. Dari Amerika Serikat hingga Eropa, dari Afrika hingga Asia Tenggara, derek-derek di pelabuhan-pelabuhan utama menunjukkan ciri khas Tiongkok dan ditempatkan di sana oleh kapal-kapal seperti Zhenhua 24. Ini adalah demonstrasi bagaimana Tiongkok tidak hanya membangun infrastrukturnya sendiri, tetapi juga infrastruktur yang memungkinkan negara-negara lain untuk berdagang dengannya. Kapal itu membangun dirinya sendiri secara kiasan, karena tanpa derek-derek ini, galangan kapal Tiongkok tidak akan mampu mencapai tingkat produksi yang memungkinkan mereka mendominasi dunia saat ini. Masa depan telah tiba. Kapal otonom dan listrik. Cina tidak hanya membangun kapal yang lebih besar, mereka juga membangun kapal yang lebih cerdas. Sementara negara-negara lain memperdebatkan masa depan pelayaran, Cina sudah mengujinya di perairan mereka sendiri. Zhifei yang diluncurkan pada tahun 2022 adalah kapal kontainer listrik dan otonom pertama di negara itu dan salah satu yang pertama di dunia. Dengan panjang 80 meter dan kapasitas kargo 300 ton, Zhifei tidak bersaing dalam ukuran dengan kapal-kapal raksasa yang pernah kita lihat sebelumnya. Signifikansinya terletak di tempat lain. Kapal ini ditenagai oleh baterai lithium yang memungkinkannya menempuh jarak hingga 80 km dengan sekali pengisian daya dan dapat dioperasikan dari jarak jauh atau secara otonom tanpa awak di dalamnya. Kapal ini menempuh rute tetap di sungai dan kanal delta Sungai Mutiara, mengangkut barang antar kota di wilayah tersebut. Kapal ini senyap, tidak mengeluarkan polutan, dan jauh lebih murah untuk dioperasikan daripada kapal konvensional. Cina menggunakannya sebagai lahan uji coba untuk teknologi yang dalam beberapa dekade mendatang dapat merevolusi pelayaran global. Bayangkan armada kapal otonom melintasi samudra, mengoptimalkan rute mereka secara real-time, menggunakan kecerdasan buatan, tanpa memerlukan awak kapal, tanpa risiko kesalahan manusia, dan dengan biaya operasional yang berkurang hingga sebagian kecil dari biaya saat ini. Cina mengambil langkah pertama menuju jalan itu, dan Zhifei adalah bukti bahwa masa depan telah dimulai. Galangan kapal yang terlihat seperti negara. Pembangunan kapal di Tiongkok. Di balik setiap kapal mega ini terdapat tempat di mana kapal-kapal tersebut menjadi kenyataan, galangan kapal. Dan yang paling mengesankan dari semuanya tidak diragukan lagi adalah galangan kapal Pulau Changxing di Shanghai. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa galangan kapal ini terlihat seperti negara di dalam negara. Changxing menempati seluruh pulau di delta Sungai Yangtze dengan lebih dari 8 km garis pantai yang didedikasikan untuk pembangunan kapal. Puluhan ribu pekerja bekerja di galangan kapalnya. Banyak di antara mereka tinggal di lokasi tersebut, di kota industri yang tidak pernah tidur. Apa yang dilakukan di sana sungguh menakjubkan. Kapal-kapal tersebut tidak dibangun bagian demi bagian, melainkan dirakit dari blok-blok prefabrikasi yang beratnya ribuan ton, seperti potongan-potongan dari set Lego raksasa. Teknik ini, yang dikenal sebagai konstruksi modular, memungkinkan pengurangan waktu konstruksi secara drastis. Sementara di negara lain, membangun kapal mega dapat memakan waktu bertahun-tahun.
Di Changxing, hal itu dilakukan dalam hitungan bulan. Produktivitasnya sangat tinggi, sehingga galangan kapal Tiongkok menghasilkan tonase lebih banyak daripada gabungan galangan kapal Korea Selatan dan Jepang, dua raksasa industri pembuatan kapal lainnya. Tiongkok telah beralih dari membangun kapal sederhana pada tahun 1980-an menjadi mendominasi segmen yang paling kompleks dan menguntungkan saat ini. Galangan kapal Tiongkok sekarang membangun kapal kontainer ultra besar, kapal pengangkut LNG, platform pengeboran, kapal induk, dan kapal pemecah es. Tidak ada jenis kapal yang tidak dapat mereka bangun, dan tidak ada negara yang dapat bersaing dengan mereka dalam hal volume dan harga. Pulau Changxing adalah katedral dari era Angkatan Laut baru ini. Raksasa laut dalam, kapal pengeboran terdalam di dunia. Jika Blue Whale 1 menunjukkan kepada kita apa yang dapat dilakukan Cina di perairan dalam, Mengxi menunjukkan bahwa mereka dapat melangkah lebih jauh lagi. Kapal pengeboran ini yang dibangun di galangan kapal Shanghai dirancang untuk satu misi, mencapai kedalaman yang belum pernah dicapai kapal lain sebelumnya. Mengxi bukanlah platform tetap, tetapi kapal pengeboran ultra detail yang mampu mempertahankan posisinya menggunakan sistem penentuan posisi dinamis yang memanfaatkan GPS dan pendorong yang dapat dikendalikan untuk melawan angin, gelombang, dan arus. Menara pengeborannya menjulang lebih dari 60 meter di atas dek, dan sistem pipanya dapat memanjang hingga 12.000 meter di bawah dasar laut. Untuk memahami artinya, bayangkan mengebor lubang dari puncak Gunung Everest hingga permukaan laut dan kemudian terus mengebor 2.000 meter ke bawah. Itulah kedalaman yang dapat dicapai Mengxi. Diluncurkan pada tahun 2020, Mengxi telah melakukan eksplorasi minyak dan gas di perairan ultra dalam Laut Cina Selatan sejak saat itu, mencari deposit di lokasi-lokasi dengan kondisi yang sangat ekstrem, sehingga kegagalan sekecil apapun dapat berakibat fatal. Mengxi tidak hanya melakukan pengeboran, ia juga melakukan penelitian. Di dalamnya terdapat laboratorium geologi dan peralatan analitik yang memungkinkan studi sampel yang diekstraksi secara real-time. Pada intinya, ia adalah raksasa industri dan pusat penelitian terapung, semuanya dalam satu kesatuan. Cina menggunakannya untuk mengurangi ketergantungan energinya pada sumber asing dengan mengeksplorasi sumber dayanya sendiri di perairan teritorialnya. Dan hasilnya sangat spektakuler. Berkat Mengxi, Cina telah menemukan cadangan gas yang dapat memasok jutaan rumah selama beberapa dekade. Naga Hijau, kapal hidrogen pertama di dunia. Jika Zhifei menunjukkan kepada kita masa depan pelayaran listrik, Three Gorges Hydrogen 1 menunjukkan kepada kita masa depan hidrogen. Diluncurkan pada tahun 2023, kapal ini adalah yang pertama di dunia. Kapal yang sepenuhnya ditenagai oleh hidrogen dengan emisi nol dan jangkauan yang melampaui baterai konvensional. Dibangun oleh China Three Gorges Corporation, perusahaan yang sama yang membangun bendungan 3 ngarai raksasa. Kapal sepanjang 60 meter ini dirancang untuk beroperasi di sungai dan kanal di pedalaman Tiongkok. Sistem propulsinya menggunakan hidrogen terkompresi yang disimpan dalam tangki bertekanan tinggi, yang memberi daya pada sel bahan bakar yang mampu menghasilkan listrik tanpa produk sampingan selain uap air. Hal yang paling mengesankan tentang Three Gorges Hydrogen 1 bukanlah hanya teknologinya, tetapi kecepatan pengembangan yang dilakukan Tiongkok. Sementara negara-negara lain masih memperdebatkan kelayakan hidrogen dalam transportasi maritim, Tiongkok sudah memiliki kapal operasional, melakukan pelayaran uji coba, dan menunjukkan bahwa teknologi tersebut berfungsi. Jangkauannya melebihi 200 km, cukup untuk rute sungai yang dirancang untuknya, dan kapasitas muatannya memungkinkan untuk mengangkut barang tanpa mengorbankan profitabilitas. Kapal ini adalah langkah pertama menuju armada kapal hidrogen yang dapat merevolusi pelayaran jarak pendek. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pelabuhan dapat dipenuhi dengan naga hijau ini, bergerak tanpa suara, tanpa polusi, dan ditenagai oleh unsur paling melimpah di alam semesta. Tiongkok telah mengambil langkah pertama, dan seperti biasa, mereka melakukannya dengan penuh tekad. Kapal mega KBR Amuri. Dan sekarang kita sampai pada kapal yang menjadi judul video ini, yang paling mengesankan dari semuanya, permata mahkota pembuatan kapal Tiongkok. Bisa jadi EMSC Irina yang kita lihat di awal, tetapi ada kapal lain yang pantas mendapat perhatian khusus karena apa yang diwakilinya. KBR Amuri,
raksasa lautan yang dibangun di galangan kapal Jiangnan untuk Mediterranean Shipping Company. KBR Amuri memiliki dimensi yang mirip dengan MSC Irina, panjang 400 meter, lebar 61 meter, dan kapasitas untuk 24.000 kontainer. Tetapi yang membuatnya istimewa bukanlah hanya ukurannya, tetapi bagaimana kapal ini dibangun. Galangan kapal Tiongkok menggunakan teknik konstruksi yang mengurangi waktu peluncuran menjadi kurang dari 1 tahun, sebuah rekor untuk kapal kelas ini. Bayangkan skalanya, jika kapal ini berdiri tegak, tingginya akan melebihi Menara Eiffel. Jika semua kontainernya dijejerkan, barisannya akan mengelilingi kota seukuran Madrid. Jika tangki bahan bakarnya dikosongkan, kapal ini akan mengisi beberapa kolam renang ukuran Olimpiade. Namun, terlepas dari ukurannya, kapal ini dapat berlayar dengan kecepatan lebih dari 20 knot, menyeberangi seluruh samudera dalam beberapa minggu. Kapal ini menempuh rute antara Asia dan Eropa, mengangkut produk-produk yang memenuhi toko dan rumah kita. Setiap kali Anda membeli sesuatu yang dibuat di Tiongkok, kemungkinan besar barang tersebut telah diangkut oleh kapal seperti ini. KBR Amuri bukan hanya keajaiban teknik, ia adalah penghubung tak terlihat yang menghubungkan pabrik-pabrik di dunia dengan konsumen di seluruh planet. Dari kapal kontainer yang mengangkut perdagangan global, hingga kapal induk yang mendefinisikan kembali keseimbangan geopolitik. Dari kapal pemecah es yang membuka rute kutub, hingga kapal otonom yang berlayar tanpa awak. Dari platform yang mengebor dasar laut, hingga kapal pengangkut gas yang membekukan waktu. Dari pengeboran yang mencapai kedalaman jurang hingga kapal hidrogen pertama di planet ini. Tiongkok telah menunjukkan bahwa ambisinya tidak mengenal batas, bahkan di lautan sekalipun. Masing-masing kapal raksasa ini merupakan bukti kapasitas industri suatu negara yang tidak hanya memproduksi apa yang dikonsumsi dunia, tetapi juga membangun sarana untuk mengangkutnya. Lain kali Anda melihat kapal di Cakrawala, pikirkan apa yang ada di baliknya. Ribuan insinyur, bertahun-tahun desain, jutaan jam kerja, dan tekad teguh suatu negara yang memutuskan bahwa laut juga miliknya. Karena di abad ke-21, siapapun yang mengendalikan lautan, mengendalikan dunia. Dan Tiongkok, dengan kapal-kapal raksasanya, telah memperjelas bahwa mereka tidak berniat untuk berbagi dominasi itu dengan siapapun.